Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Langsung saja kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan lingkungan hidup. Tentunya dari Bapak Yanmar, banyak sekali proyek yang sudah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 LHK Provinsi Bengkulu ya Pak ya, untuk kemitraan baik ke kelurahan ataupun ke perseorangan. Tentunya ada masalah terkait program-program tersebut yang mungkin mempersulit nih Pak. Biasanya apa saja sih Pak masalah yang timbul pada saat program itu terlaksana? Yang pertama kalau kita ngomong permasalahan, yang pertama itu dari masyarakatnya sendiri, kesadaran masyarakat, habit kan kita harus merubah kebiasaan. Jadi sangat sulit sekali yang namanya kita merubah kebiasaan masyarakat. Kalau dulu kita punya slogan buanglah sampah pada tempatnya. Nah sekarang tidak berlaku lagi itu. Kita harus memilah dan memilih sampah dan memanfaatkan ulang. Kemudian dalam hal pengelolaan, tentu tadi kalau ditanyakan ke kemitraan, dengan pelaku-pelaku usaha kita melakukan penilaian. Seperti tadi kita ada penilaian proper kepada pihak perusahaan. Sebelum perusahaan-perusahaan itu berusaha mengelola lingkungan di lingkungan kita tentu kita ada izin ya, izin dalam hal ini AKL UPL-nya. Nah di situ kita tekankan kepada mereka apa-apa saja kewajiban mereka dalam pengelolaan lingkungan dalam berusaha di Provinsi Bengkulu ini. Gitu. Baik, nah jadi memang tiap program itu ada masalah, tapi memang ada solusi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 LHK Provinsi Bengkulu ya Pak ya. Nah terkait dengan konservasi hutan mangrove ini mungkin menjadi salah satu bahasan juga Pak ya dari Badan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 LHK Provinsi Bengkulu. Itu gimana sih Pak untuk konservasi hutan mangrove di Provinsi Bengkulu? Baik, untuk mangrove kita punya program. Kemarin kita di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Kementerian di Jakarta, kita dibebankan bahwa hutan mangrove itu harus dikembalikan pada fungsinya. Nah, seperti kita ketahui pada saat ini banyak sekali hutan-hutan mangrove kita sudah beralih fungsi. Baik itu yang dilakukan oleh masyarakat, perseorangan maupun korporasi, dalam hal ini pihak pengusaha. Nah, kembali lagi kita harus ingatkan kepada semua pihak bahwa kita harus mentaati tata ruang yang telah kita sepakati bersama, sudah ditetapkan. Nah, di sini tentu DLHK tidak bekerja sendiri, tentu perlu ada dukungan dari pemerintah daerah, karena hutan mangrove kita tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Jadi ini pekerjaan tidak mudah, namun bisa kita lakukan dengan komitmen kita bersama bahwa kita harus mentaati tata ruang yang sudah kita tentukan bersama. Itu kuncinya, tata ruang. Ketika kita patuh terhadap tata ruang itu, bahwa bisa diyakini hutan kita bisa lestari, masyarakat kita bisa sejahtera. Baik, jadi memang kuncinya adalah kesadaran tadi ya Pak, kesadaran di masyarakat. Jadi memang kontribusi masyarakat ini nggak main-main nih, harus besar sekali kontribusi masyarakat. Walaupun pemerintah udah bekerja maksimal, tapi masyarakatnya menolak untuk berkontribusi juga, itu nggak bisa terlaksana ya Pak untuk program-programnya. Nah kalau misalnya untuk anak muda nih Pak, banyak sekali sekarang program-program, apalagi viral nih biasanya di sosial media terkait anak muda yang memungut sampah atau mengumpulkan sampah, tapi ujung-ujungnya nggak melaksanakan reduce, reuse, recycle. Memang mereka mungkin sudah reduce ya Pak ya, tapi tidak diolah kembali, hanya dipindahkan dari misalnya Pantai Panjang dipindahkan ke TPA. Menurut Bapak sendiri gimana sih Pak? Apakah itu memindahkan masalah aja nih? Atau memang hal itu membantu nih dari anak muda sendiri? Dalam hal ini kita di LHK Provinsi Bengkulu punya kewajiban ya, dan berterima kasih sekaligus dengan adanya masyarakat, apalagi itu kaula muda, generasi milenial yang punya kepedulian terhadap persampahan.
Nah, dalam hal ini kami menggandeng Pak Eko, seperti Pak Eko dan rekan-rekan, untuk mengarahkan, lagi-lagi mengarahkan dan mengadvokasi bahwa sampah itu harus dikelola seperti ini. 3R tadi, reduce, reuse, dan recycle. Bukan hanya menumpuk atau mengumpulkan, tapi akhirnya ujung-ujungnya sampai juga ke TPA. Gitu. Baik, berarti memang pemerintah juga sangat berterima kasih, namun peningkatan dari pengelolaan sampah oleh anak muda dan juga kontribusi ke badan-badan lain juga harus ditingkatkan ya Pak ya. Karena memang tidak bisa memindahkan saja, tapi juga harus dikelola. Tentunya dengan bimbingan dari pemerintah Pak ya. Nah, mungkin beralih dulu kepada Pak Eko nih Pak, terkait dengan masih terkait dengan anak muda nih. Tanggapan Bapak gimana nih Pak? Baik, mungkin ditahan dulu ya Pak ya. Kita jawab setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.